Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Hasanah SPD dengan NIM 258690410520. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Al-Musyrik. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDN Negeri 1 Bangunharjo pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi Keseimbangan Lingkungan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo sekali lagi agar lebih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Kak Nisa, dipimpin doanya. Kita siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anta khairur rahimin. Amin. Doa dan saya beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Jawa. Kenapa Zalma tidak masuk hari ini? Yang sakit. Ya, kita doakan semoga Zalma segera sembuh ya. Hari ini anak-anak apakah sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan hari ini? Ya, di sini kita ada kesepakatan kelas ya. Yang pertama itu datang tepat waktu. Nah, anak-anak di sini ada nggak yang datangnya telat atau terlambat? Oke, berarti mematuhi peraturan atau kesepakatan kita ya. Nah, yang kedua itu selalu menjaga kebersihan kelas. Ayo, siapa yang suka jajan atau makan di dalam kelas? Ada? Oke, coba dilihat bawah kalian. Ada sampahkan di bawah kalian? Oke, berarti kesepakatan kita udah dijalankan dengan baik ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Udah siap belajar? Nah, coba dibuka bukunya, buku tulisnya dibuka. Ya, sebelum belajar mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri dari mandurimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku
Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tunjuk tangan? Ya, Bakir? Terangkan? Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menjelaskan pengertian keseimbangan lingkungan. Nah, yang kedua, memahami faktor-faktor yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke, Ibu di sini mempunyai pertanyaan nih. Apa itu keseimbangan lingkungan? Ada yang tahu apa itu sih keseimbangan lingkungan? Tunjuk tangan. Ya, Kak Nisa, apa? Kak Nopal? Keadaan semua komponen di dalam lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Iya, keadaan yang saling bergantung dan saling berinteraksi dengan satu sama lain. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Oke. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita sedikit terlebih dahulu. Lampu 1, lampu 2, Oke, lampu 3, semangat, lampu 4, konsentrasi, lampu 5. sikap berada. Oke, udah siap belajar semua? Siap. Buku cetaknya dibuka. Buka halaman 20. Udah? Udah dibuka? Coba dibaca terlebih dahulu. Itu ada apa aja? Ada apa aja? Ada apa? Ada keseimbangan Lingkungan. ya, keseimbangan lingkungan itu ada yang tahu? Dulu kan kita pernah belajar nih di kelas 5. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa tahu udah lupa semua? Ya, di sini gua akan menjelaskan tentang keseimbangan lingkungan. Perhatikan ya, keseimbangan lingkungan itu adalah keadaan semua komponen di dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Itu contohnya di ruang kelas kita nih, itu ada piket bersama. Nah, itu apa kira-kira? Misalnya si A hanya piket sendiri dan yang lain itu hanya cuma menonton. Apakah begitu? Tidak. Iya, jadi harus saling membantu atau saling bergantung satu sama lain. Jadi kalau kita piket sendiri, apakah kita selesai? Tidak. Oke. Selanjutnya, kondisi ini memungkinkan berfungsi dengan baik, menjaga kestabilan dan berkelanjutan kehidupan di dalamnya, serta mampu mengatasi tekanan baik dari alam maupun aktivitas manusia. Ya, selanjutnya komponen keseimbangan lingkungan itu ada 2. Ada yang tahu itu apa aja? Tunjuk tangan. Ya, di sini ada komponen biotik dan abiotik. Contohnya komponen biotik itu apa? Kira-kira tunjuk tangan. Ada yang tahu? Kak Nisa apa? Tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Ya, betul. Beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Coba dilihat di sebelah kanan kita. Ada pohon? Ada. Namanya apa? Tumbuhan. Tumbuhan apa? Sawit. Apa lagi? Iya, betul. Selanjutnya ada komponen abiotik, yaitu ada apa aja? Ada yang tahu? Ada udara, terus tanah. Apa lagi? Iya, betul. Komponen abiotik itu ada udara, air, tanah, suhu, dan cahaya matahari. Udara itu kalau kita nggak ada udara nih di sekeliling kita, apakah kita bisa menghirup udara dengan segar dan dengan tenang? Betul. Air. Coba kalau kita tidak minum, apakah kira-kira kita bisa bertahan hidup untuk hidup selanjutnya? Betul. Tanah. Coba yang kita injek itu apa? Tanah. Yang terbitnya dari ujung timur. Namanya? Matahari. Udah paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Itu termasuk tujuan pembelajaran kita yang keberapa? Yang keberapa? Kedua. Nah, di sini ini ada faktornya. Yang pertama itu gempa bumi. Coba dilihat
di gambar ini gambar apa? Gempa bumi. Gedung-gedung hancur karena apa? Gempa bumi itu apa sih? Gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Paham? Gempa bumi ini ternyata disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pergerakan lempeng bumi. Nah, lempeng bumi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang dinamakan gempa tektonik. Coba kalau nggak ada gempa, apakah kira-kira gedung-gedung ini bisa rubuh? Iya. Oke, yang kedua ada faktor aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik menyebabkan gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gunung api. Kalian pernah lihat di TV atau di HP, di TikTok, gempa bumi itu yang seperti apa? Gimana? Guncangan. Oke. Terus bisa? Ya? Bebek. Oke. Selanjutnya ini ada angin puting beliung. Nah, coba gambar ini lihat. Ini apa namanya? Angin beliung. Angin Puting beliung. bentuknya seperti apa? Pusaran. Lihat ya. Nah, ini apa? Petir. Jadi angin puting beliung itu apa sih? Angin. Ada yang tahu nggak? Angin berputar dan pelan membentuk sasaran dekat-dekat dan status 20 km per jam atau lebih. Iya. Jadi angin puting beliung itu angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran dengan kecepatan 120 km per jam atau bahkan bisa lebih dari itu. Hal ini dapat menerbangkan dan menghancurkan apa saja. Contohnya, yang gedung-gedung menjadi rubuh seperti gambar ini. Yang tadi sebelumnya. Nah, yang ini. Ini juga bisa terjadi karena puting beliung tadi. Gedung-gedung ini menjadi rubuh. Pohon-pohon menjadi tumbang. Itu karena apa? Iya, betul. Ini ya, angin puting beliung ya. Nah, ini angin puting beliung. Kalau yang ini tadi apa? Betul. Sudah paham? Faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan udah paham? Oke. Nah, ini angin puting beliung ini bencana bisa terjadi saat peralihan musim panas ke musim penghujan. Nah, jadi kita harus berhati-hati juga. Oh, pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, atau bisa jadi dari musim panas ke musim penghujan. Itu juga bisa efek juga untuk diri kita. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, tabung konsentrasi. Perhatikan, Ibu Guru menjelaskan agar paham. Oke. Ada yang ketiga tujuan pembelajaran kita ada aktivitas vulkanik. Yang pertama deforestasi. Deforestasi ini adalah proses peralihan atau pengurangan luas hutan secara permanen. Contohnya di lingkungan itu akibat penebangan hutan. Yang kedua itu ada penggunaan bahan kimia. Seperti bapak kalian pernah nggak menyemprot di lahan-lahan? Bahan yang digunakan apa? Bahan kimia atau pupuk kimia juga bisa. Yang ketiga ada pencemaran limbah sampah. Siapa yang suka jajan tapi tidak buang sampah pada tempatnya? Yakin tidak ada? Oke, tahu hebat? Hebat. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang faktor yang mengganggu tadi keseimbangan lingkungan. Nih, yang mati ya. Yuk, yang mati. Kita apa? Kita ambil dulu. Apa?
telah dari urusan besar dunia. Urusan dunia menjadi adalah bintang yang baru selesai keluar dari 1819 dan tercatat sebagai urusan besar dan bagi dunia. Urusan yang mencapai dunia lebih dari 44 km. Dunia yang dari urusan 1.300 km yang menyebabkan beberapa tewas tidak hanya oleh urusan itu sendiri, tetapi juga oleh kapal dan racun. Namun sekali dari urusan itu ada yang selama bulan yang menyebabkan bulan jiwa. Pada saat itu tercatat dalam sejarah Eropa tentang urusan asal dunia tidak sama. Kami tidak akan kapal dan tangan tidak terlihat. Kelompok ada? Ya, kita lihat. Oke. Selanjutnya ada aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Tadi kalau apa ada yang ingat? Dekorasi. Iya, dekorasi. Apa lagi? Bahan kimia. Iya, ada lagi? Penyebaran limbah sampah. Limbah sampah, terus? Jarum garam. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Iya, betul. Tahu siapa? Coba kanan, coba kiri, dua jempol. Ya. Ayo kita lakukan tujuh kebiasaan karena Indonesia akan menjadi tetap akan menjadi majuan dari mana yang perlu dibahas di Indonesia. Kemana sehat dan lebih seimbang kelima adalah mematuhi derajat keenam rencanakan untuk utama. Kita lihat, ayo kita lakukan. Kita lihat, ayo kita lakukan. Ya, ini ada video tentang aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Yo, nikmati. Apa Depo? Nah, ini dampaknya. Nah, itu ada pohon-pohon yang kita tebangi, akibatnya menjadi petir. Tuh, ya. Nah, yang kedua itu ada apa? Penggunaan bahan kimia. Sejak revolusi hijau tahun 1960, petani di seluruh dunia termasuk Indonesia didorong untuk menggunakan pupuk kimia katanya lebih praktis dan hasil panen meningkat. Faktanya, amonium nitrat, bahan dasar nitrogen, dulunya dipakai dalam bom dunia perang. Apakah ini hanya kebetulan atau ada skenario bisnis di baliknya? Ternyata, penggunaan pupuk kimia jangka panjang menyebabkan tanah menjadi keras, rusak dan ditanami ke organisme alami. Ironisnya, petani jadi semakin bergantung pada musim tanam. Nah, yang ketiga ada apa tadi? Pencemaran limbah. Membuang sampah sembarangan di sungai. Membuang sampah sembarangan di sungai menyebabkan pencemaran air yang parah. Hal ini mengakibatkan perubahan kualitas air, pengaruh oksigen dan menjadi air. Sampah itu membantu keseimbangan ekosistem sungai dan mengancam kehidupan serta melukai. Pencemaran air juga berdampak pada kesehatan manusia. Kayak busuk menjadi sumber penyakit, kolera, difteri dan flu. Pemanasan kimia dari sampah dapat meningkatkan kanker dan meningkatkan kemasan. Dampak ekonomi juga tidak terhindari. Pencemaran air kembali menimbulkan dan berdampak pada perekonomian. Biaya pembersihan sungai juga makin berat dan menimbulkan sumber daya. Penukaran rumah bagi ribuan spesies laut yang menakjubkan kini menghadapi ancaman serius. Pemanasan global, polusi, dan perusakan habitat telah menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Namun, kita masih punya kesempatan untuk melindunginya. Dengan tindakan kecil seperti mengurangi sampah plastik dan mendukung kebijakan pelestarian dengan cara melakukan pembelian depo jilitin dari 26 Oktober sampai 25 November sebagian dari profit penjualannya akan kita salurkan untuk mendukung program pelestarian terumbu karang melalui Smali Kota Indonesia. Mari kita peduli karena kerusakan terumbu karang bukan hanya masalah laut, tapi juga masa depan kita. Oke, silakan membentuk kelompok ya. Hanya apa? Jadinya angin puting beliung berarti karena apa? Nah, karena itu pusaran yang melingkar-melingkar dengan kecepatan 120 km per jam. Benar, Pak? Sekarang kita membentuk kelompok ya. Ayo, yang sudah dapat ditulis anggota kelompoknya. Ayo. Ya, yang sudah dapat diisi nama anggota kelompoknya. Waktu pengerjaannya tidak lama ya. Ayo, yang pertama tulis dulu nama kelompoknya. Ada siapa aja ditulis? Ya, ditulis. Nama kelompoknya siapa aja anggotanya? Ayo. Waktunya tidak lama ya, hanya 10 menit. Ayo, ya kira-kira sudah tahu
Silakan. Ada yang tanyakan nggak? Yang tidak langsung dijawab ya, kalau nggak tahu ya. Ayo kerjasama kelompoknya. Ini belum? Udah. Ya sudah, kalau maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompoknya Tiara, maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum Perhatikan temannya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang soal LKPD Ya, terus. kelompok 1. Peristiwa gunung meletus, dampaknya pencemaran udara oleh asap dan debu vulkanik, perubahan ekosistem, populasi makhluk hidup berkurang. 2. Gempa bumi, dan sifatnya pergerakan lempeng bumi yang dinamakan gempa tektonik. Oke, beri tepuk tangan. Namanya apa? Gempa panas, gempa gede, dua gempa hebat. Silakan kembali. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran kita hari ini. Udah siap? Oke. Ayo yang sudah dapat langsung diisi namanya ya. Cukup? Sendiri-sendiri ya jawabnya ya. Itu ada nama sama kelasnya, ditulis jangan lupa. Ayo waktunya nggak banyak ya, 5 menit ya. Ayo dikerjain sendiri ya, nggak boleh kerja sama. Tadi apa sih ngomongnya? Apa? Itu kan tadi ya? Soalnya sudah. Coba lihat. Nah ini ada kotak komponen abiotik tadi apa? Apa? Ada apa aja? Tadi komponen abiotik itu ada apa aja? Bisa diangkat? Udah ada ya? Oke, betul. Tepuk tangan. Ya. Ya, bagi nomor aja mengumpulkan. Oke. Nah, selanjutnya ada refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian, pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Bagaimana? Menyenangkan? Bagaimana perasaan kalian ketika sudah mendapat ilmu? Happy, ada lagi? Iya. Kemudian yang kedua itu ada kesulitan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran ini? Contohnya tadi ada LKPD kelompok dan LKPD mandiri. Kelompok ada yang kesusahan nggak kira-kira? Jawabnya? Kalau mandiri ada yang kesusahan? Ya. Tadi ada yang terakhir nih. Kenapa tadi terlambat kumpulnya? Atau kelompok ini tadi ada yang lama misinya. Kenapa? Apa belum paham pembelajaran kita hari ini? Makanya tadi perhatikan ya, untuk pembelajaran selanjutnya itu memperhatikan ketika gurunya menjelaskan. Yang ketiga ada pembelajaran mana yang perlu kalian perhatikan? Kira-kira dari ketiga pembelajaran tadi, mana kira-kira yang perlu kalian perhatikan di lingkungan sekitar kita? Apakah komponen biotik, atau faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan, atau aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan? Apa? Semua? Nah, semuanya berarti harus kita perhatikan, terutama aktivitas kita sehari-hari. Nah, aktivitas kita tadi apa? Aktivitas yang mengganggu keseimbangan lingkungan tadi itu apa? Bisa ada yang ingat?
menyimpulkan? Tunjuk tangan. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa mengetahui komponen-komponen keseimbangan lingkungan. Tadi ada komponen apa aja? Biotik. Oke. Komponen biotik itu contohnya apa? Satu aja sebutin. Tumbuhan. Oke. Selanjutnya ada komponen abiotik. Contohnya ada yang tahu itu apa? Tunjuk tangan. Iya, siapa? Tanah. Apa? Air. Beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya untuk materi kita minggu depan kita akan belajar tentang dampaknya tadi ya. Dampaknya tadi dampak keseimbangan lingkungan atau dampak yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Udah paham? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan menyilang-nyilang, hati menendang-nendang, bergembira hati dan riang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang. Diputar-putar. Di sini Ibu ingin kalian menyampaikan satu aja, sisa yang maju ke depan untuk menyampaikan bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Ayo, ada yang maju? Ayo, di tangannya Mbak Afi maju. Beri tepuk tangan. Ya, Afi. Ya. Ya, beri tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Silakan berkemas-kemas. Oh ya, pakai kelompoknya tadi ya, sampai dia kelompoknya dipukul ya. Yuk, kita aja dipukul ya. Mari kawan-kawan, marilah pulang, beri salam ibu, selamat siang. Besok kami akan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Besok kami akan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Oke, tepuk pulang. Selamat ibu, adik sana, ayo pulang. Coba dilihat bawahnya ada sampah nggak? Oke, berarti untuk kesepakatan kelas kita udah berhasil ya. Tidak ada sampah satu di dalam kelas kita. Oke, yuk sebelum pulang kita berdoa dulu. Ayo kasih saya berdoanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pulangnya diantar atau dijemput? Ada? Di sini pulangnya yang dijemput orang tuanya di tangan? Ya, ada yang pulang sendiri hari ini? Ya, yang pulang sendiri. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya dan semoga berhati-hati. Oke, ayo silakan boleh pulang.